Kali ini kita akan mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ya, contoh. Randy mengerjakan soal ujian akhir dengan jumlah soal 20 atau 20 soal. Namun ada syarat-syarat tertentu tentang penilaian soal tersebut. Jika jawaban benar dinilai 2, jika jawaban salah dinilai negatif 1, dan jika tidak dikerjakan mendapat nilai 0 atau nihil. Randy menjawab salah 5 soal, sedangkan yang tidak terjawab 3 soal. Berapa nilai yang diperoleh Randy? Nah, sekarang kamu amati soal tersebut. Yang ditanyakan berapa nilai yang diperoleh Randy. Nah, dari pernyataan ini, soal cerita tersebut, apakah Randy sudah diketahui menjawab benar? Menjawab benarnya berapa? Nah, coba baca sekali lagi. Nah, itu kan belum diketahui berapa Randy menjawab benar. Oleh karena itu, kita harus mencari jawaban atau soal yang dijawab benar oleh Randy. Ya, jawaban benar diperoleh dari jumlah semua soal berapa? 20 soal. Tulis. Ya, dikurangi. Nah, yang dijawab salah berapa soal? Ya, salah 5 soal. Berarti dikurangi 5. Nah, dan yang tidak terjawab berapa soal? 3 soal. Berarti 5 ditambah 3. Ya, 20 dikurangi 5 tambah 3, 8. 20 dikurangi 8, 12. Berarti jawaban benar 12 soal. Nah, sekarang setelah diketahui jawaban benar, kita hitung nilai yang diperoleh Randy. Nilai atau skor. Ya, jawaban benar berapa? 12 soal. Tulis. Ya, skornya atau nilainya berapa jika jawaban tersebut benar? Dinilai 2, berarti kali 2. Nah, sekarang jawaban salah. Randy menjawab berapa soal? 5 soal. Nilainya berapa jika salah? Ya, jika salah dinilai negatif 1, berarti kali negatif 1. Terus yang tidak terjawab 3 soal. Yang tidak terjawab nilainya berapa? Yang tidak dikerjakan atau tidak dianggap tidak dijawab dinilai 0. Ya, sekarang kita hitung 12 kali 2, 5 kali negatif 1, negatif 5. 3 kali 0, 0. Nah, sekarang 24 ditambah negatif 5. Ini yang besar yang mana? 24 atau negatif 5? Ya, 24. Positif apa negatif? Positif. Kalau yang besar positif, berarti hasilnya pasti positif. Ya. Sekarang tinggal selisihnya antara 24 dan 5 itu selisihnya berapa? Antara 24 dikurangi 5 berapa? Ya, 19 tambah 0. 19 tambah 0, iya 19. Nah, jadi
sama dengan ya 19. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ya, silakan dibaca. Ibu akan menggoreng ikan, tetapi ikan itu disimpan di dalam kulkas. Suhu ikan di dalam kulkas adalah 19 derajat Celcius di bawah 0. Kemudian ikan akan diambil dan ditaruh di meja selama 1 jam. Setiap 15 menit suhunya naik 9 derajat Celcius. Berapa derajat suhu ikan itu sekarang? Nah, kita tulis kalimat matematikanya. Sebelum kita tulis, kita garis bawahi hal-hal yang penting di dalam soal cerita tersebut. 19 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kemudian 1 jam. Ya, kemudian setiap 15 menit naik 9 derajat Celcius. Nah, itu adalah poin-poin yang penting. Nah, sekarang kalimat matematikanya kita tulis. 19 derajat Celcius di bawah 0 berarti positif apa negatif? Ya, berarti karena di bawah 0 berarti negatif. Negatif 19. Ya, kemudian 1 jam. Ya, 1 jam ini menit. 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Ya, yang perlu kita ingat adalah 1 jam. Ya, 1 jam kita tulis 60. Ya, dari 60 menit dibagi 15 karena setiap menitnya. Nah, setiap 1 jam dalam 1 jam itu atau dalam 60 menit itu setiap 15 menit naik 9 derajat Celcius, berarti kali 9. Ya. Negatif 19 tulis. Ya. Ini diberi tanda kurung agar negatifnya ini tidak tercampur dengan ini, sama dengan 60 dibagi 15, 4 kali 9, berarti kurang awalnya ini hilang sudah karena sudah kurung. Ya, kemudian perhatikan ini tambah ini kali atau di dalam kurung ada operasi hitung, kita dahulukan walaupun ini apalagi kali, misalnya tambah atau kurang di dalam kurung karena ada operasi hitung tetap kita dahulukan. Ya, negatif 19 ditambah 4 kali 9 36. Ya, hasilnya positif apa negatif? Nah, kamu lihat ini negatif ini positif. 19 dan 36 besar mana? Ya, besar 36, berarti hasilnya pasti positif. Nah, sekarang tinggal selisih 19 dan 36, selisihnya berapa? Atau 36 dikurangi 19 berapa? Ya, 17. Berarti suhu ikan itu sekarang, nah, bukan suhu derajat ya, bukan derajat suhu, tapi suhu ikan itu sekarang. Tulis 17 derajat Celcius.